Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12 di SMKNU Lamongan. Kali ini kita akan membahas materi tentang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur kita. Sebelumnya marilah kita membaca doa supaya diberikan kelancaran dalam memahami pelajaran-pelajaran tentang pendidikan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang ungkapan rasa syukur. Pengertian syukur. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Sementara ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Jadi pada pembahasan materi kita kali ini, yaitu membahas tentang rasa syukur yang juga diiringi dengan ibadah kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur itu kepada Allah. Syukur sendiri di sini adalah ungkapan terima kasih kepada siapapun, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama makhluk. Sementara ibadah adalah proses untuk mendekatkan diri, maka segala bentuk apapun yang di dalamnya dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka semua itu dinilai dengan ibadah. Tentunya di sini ada penekanan, yaitu sesuai perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang bersyukur kepada Allah. Salah satunya yaitu dalam surat Luqman ayat 13 dan 14. Silakan disimak dengan baik dan dicermati cara membaca surat Luqman ayat 13 dan 14. Kemudian nantinya kalian bisa membaca surat ini dengan baik sesuai dengan makharijul huruf dan juga tajwidnya. Baik, mari kita baca bersama-sama dan tolong didengarkan dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 13 dan 14. Di sini sangat jelas bahwa pesan-pesan dari Luqman kepada anaknya, yaitu dengan cara memberikan pelajaran yang pertama adalah untuk tidak mempersekutukan Allah. Kemudian anaknya Luqman ini diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan menyapihnya atau menyusuinya dalam 2 tahun. Maka perintah dari Luqman kepada anaknya adalah untuk berbuat baik. Berbuat baik di sini adalah bentuk bersyukur atau berterima kasih kepada orang tua. Ini adalah surat yang menjelaskan tentang berbuat baik. Berbuat baik juga bisa diartikan sebagai beribadah kepada Allah dan juga sebagai bentuk terima kasih kepada sesama makhluknya, khususnya kepada orang tua. Di dalam hadis juga dijelaskan tentang rasa syukur. Di antaranya adalah hadis yang akan kami bacakan. Tolong disimak dengan baik, kemudian anak-anak bisa membaca hadis tersebut dengan bacaan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka wa qala ibnu Syubrumata wa Yahya bin Ayyub haddatsana Abu Zur'ata mislahu rawahul Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau Rasulullah menjawab, ibumu. Dan dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, kemudian ayahmu. Baik, di sini sangat jelas sekali dijelaskan tentang berbuat baik sebagai wujud bersyukur kepada kedua orang tua. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, kemudian dia bertanya tentang orang yang paling berhak untuk
berbakti kepadanya. Maka Rasulullah menjawab, ibumu, dengan mengulang secara 3 kali karena bertanya. Dia terus-menerus, kemudian sampai 3 kali dan 4 kali dijawab ayahmu. Maka sudah pasti di sini menerangkan bahwa bagaimana kita harus berbuat baik sebagai sarana untuk berterima kasih atau bersyukur karena orang tua kita telah melahirkan dan merawat kita dengan baik, khususnya yaitu ibu yang telah yang telah mengandung, kemudian melahirkan dan juga menyusui. Nah, bersyukur dapat ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik atau ihsan, atau setidaknya sama baiknya. Walaupun dalam konteks bersyukur kepada orang tua, tidak ada perbuatan yang dapat setimpal dengan kebaikan mereka, apalagi melebihi. Begitupun bersyukur kepada Allah, perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Meskipun tidak ada amal yang dapat mencukupi untuk sekedar berterima kasih atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Jika untuk mensyukuri nikmatnya saja tidak cukup, apalagi untuk membeli surganya. Jadi, kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita surga, tentu bukan karena ibadah kita, tapi karena besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Nah, ibadah di sini meliputi aspek ritual seperti sholat dan sejenisnya. Ada juga aspek sosial, yaitu yang mencakup segala aktivitas hidup sehari-hari, dari persoalan yang paling sepele seperti bersin sampai yang paling dianggap besar, apapun bentuknya. Dalam ayat ke-14 surat Luqman, Allah juga memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Kemudian Allah menyebutkan jasa-jasa sang ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan menderita. Setelah lahir pun bukan berarti akhir dari penderitaan seorang ibu, karena ia harus merawat, menyusui hingga menyapihnya pada saat cukup usia. Bahkan setelah disapih pun, anak-anak masih terus merepotkan orang tua dalam banyak hal, kesehatannya, pendidikannya, dan hal-hal lain. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan perintah bersyukur kepadanya dan kepada orang tua. Sementara pada ayat sebelumnya, Allah melalui lisan Luqman mengingatkan bahwa perbuatan syirik melarang. Berbuat syirik berarti juga melarang menyembah apapun kecuali hanya Allah yang Esa. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan tahmid, yaitu Alhamdulillah. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhai oleh Allah, serta bermanfaat, baik bagi diri maupun bagi sesama. Sebagai perwujudan dari rasa syukur tersebut, dengan kata lain, perwujudan nyata dari syukur kepada Allah adalah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah
dan itulah yang disebut dengan ibadah. Lebih dari itu, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya merupakan kewajiban manusia, di mana manusia yang tidak bersyukur berarti berbuat maksiat atau dosa dan akan mendapat balasan siksa, seperti ditegaskan dalam salah satu firman-Nya. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya. Dan jika kalian kufur mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Baik, itulah penjelasan tentang bersyukur kepada Allah yang diwujudkan dengan ibadah dan bersyukur kepada sesama manusia, khususnya kepada orang tua, yang diwujudkan dengan berbakti dan berbuat baik. Semoga apa yang kami jelaskan membawa manfaat, dan jangan lupa tetap semangat untuk selalu belajar pendidikan agama Islam, dan semoga diberikan kesehatan. Dan akhirnya kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.